Salam mahabbah, salam sejahtera rekan-rekan semua. Bersyukur kita masih bisa bersua, berbincang-bincang, bertukar-tukar pengalaman demi untuk saling menyadarkan. Oke, hari ini saya coba fokus kepada pesanan ataupun peringatan lah kepada rekan-rekan, para TKW, TKI, seperti mana yang pernah saya alami dari sepanjang kehidupan merantau. Memang takdir tidak bisa dibaca. Saya dengan sadar dan tidak sadar sejak usia 5 tahun sudah keluar dari rumah, dibawa oleh ayah untuk keliling ikut serta tinggal dengan istri-istri ayah. Saya berasal dari Kerawang hingga usia 5 tahun. Terus entah kayak mana ayah ketika itu sudah ada 3 orang istri, dan selain ibu saya tidak ada keturunan. Jadi saya dan kakak biasa keliling lah, ikut ayah ke rumah istri-istri yang lain, di Tangerang, di Bogor, ke Tasik, di pesantren masih keluarga. Begitulah seterusnya sampai tahun 1975 sekali lagi ikut ayah ke Mekah dan sempat berjalan naik pesawat dari Tangerang, Jakarta, Halim Perdana Kusuma, ke Singapura, ke Karachi, terus ke Jeddah, dan mulalah mengenal arti mengembara merantau setelah berada di Mekah pada tahun 1975 sehingga tahun 1988, yang mana pada tahun 89 ke Malaysia dan lama juga bekerja di Malaysia hingga tahun 2024. Dari situ banyak pengalaman, terutama dari sudut pengalaman kerja secara kontrak, bekerja secara resmi, legal dengan ilegal, dan sempat juga melihat penampungan para pekerja yang akan dikirim ke Timur Tengah, terutamanya Saudi lah, di Jakarta tepatnya, yang mana di situ banyak syarikat-syarikat, company-company yang mengirim TKW, TKI, ya kebanyakannya pembantu rumah dan supir. Mungkin hari ini agak berkurangan sebab peraturan semakin ketat.
apapun kepada rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat yang mau keluar negeri, baik belajar, bekerja, dan sebagainya, pastikan cari tahu. Google dulu. Cari di Google. Pastikan kita pilih negara tujuan yang aman, nyaman, sehat, selamat. Dan jelas peraturannya. Jangan asal-asal. Hari ini zaman sains dan teknologi, HP di mana-mana, di tangan siapa saja. Anak TK pun sudah punya HP. Jadi jangan bosan mencari ilmu. Anak sebelum masuk SD pun sudah tahu cara mencari pengetahuan di Google. Jadi pastikan kepada para pejuang dolar, pejuang rupiah, pejuang duit, jangan asal memilih negara yang tidak jelas. Hari ini kita dengan mudah bisa mencari, mengenal pasti, mengetahui dengan lebih mendalam negara-negara, sistem negara dari segala sudut. Sebagai contoh, kalau mau tahu Arab Saudi, Saudi Arabia. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah tahu, sudah tentu pengenalan di dalam Wikipedia dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris jauh lebih detail timbang dalam bahasa Indonesia. Jadi cari tahu. Jangan asal saja. Dan jelas, kalau pergi itu jangan menjadi tenaga kerja ilegal, tidak resmi. Jangan. Itu namanya menggadaikan nyawa. Kita tidak sayang dengan nyawa kita. Harta kita adalah nyawa kita. Jangan main-main dengan nyawa. Dan sebaiknya bagi teman-teman, saudara-saudara yang belum memiliki pengalaman bekerja ataupun tidak ada skill sama sekali, lebih baik cari pengalaman dulu di Indonesia, di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar. Di Indonesia pun kita belum tahu seluruh kota. Mana 10 kota terbaik di Indonesia, mana 10 kota terjelek di Indonesia. Sebab rezeki ada di mana-mana, tapi kita mesti pandai, bijak, cerdik, mengetahui tiap-tiap peluang yang ada di Nusantara ini sebelum kita pergi ke luar negeri. Seperti contoh, jemaah haji yang dari kampung, yang tidak pernah mengenal kemajuan di negara sendiri, di kota-kota sendiri, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, dan lain-lain. Sehingga di Papua sekalipun, banyak kota-kota yang sudah maju. Kenali dulu, ini tiba-tiba ke Mekah ataupun ke Madinah. Jumpa pesawat, terkejut. Jumpa kecanggihan yang ada di Mekah, di Madinah. Yang sememangnya buatan manusia, terkejut. Seolah-olah kereta api cepat yang ada di Mekah, Madinah itu
buatan malaikat. Tapi kereta api yang ada di Jakarta buatan manusia. Ini sebab tidak ada edukasi dari awal. Padahal banyak caranya. Kita bisa lihat TV, medsos, YouTube, kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi intinya kita sebelum keluar negeri itu cari dulu pengalaman di dalam negeri. Contoh saja, bagi teman-teman yang masih merasakan susah mencari pekerjaan, sekurang-kurangnya kalau sudah tamat SD, semua manusia itu sudah ada pikiran awal. Bagaimana mau mendapat keuntungan, bagaimana mau menciptakan pekerjaan. Ternak ayam, tanam, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang bisa menguntungkan. Buat kerajinan-kerajinan tangan. Belajar potong rambut, belajar jahit. Ini merupakan skill-skill kehidupan, kemahiran-kemahiran kehidupan yang bisa menjarah hidup kita, yang bisa menguntungkan. Bayangkan di negara-negara maju, contoh seperti di Hong Kong, ada jenis pekerjaan yang hanya membersihkan, potong rambut, potong kuku, membersihkan badan. Jadi ini merupakan bisnis. Satu contoh saja, mempunyai keahlian mengurut, belajar dari YouTube, udah satu pekerjaan. Menjadi juru kecantikan, ambil saja, potong rambut, cuci kuku, bersihkan bulu itu, bulu ini, satu paket. Itu pekerjaan. Mendapat duit. Terus bersihkan WC, bersihkan rumah dengan harga tertentu, dengan jujur dan amanah. Bisa mendapatkan duit. Mencuci pakaian, baik di laundry ataupun kita buka sendiri. Pekerjaannya menguntungkan. Jual buah-buahan, jual sayuran. Tidak perlu serakah, fokus kepada satu pekerjaan. Jual bubur saja, jual lontong, jual makanan ringan, minuman ringan. Yang penting jangan gengsi. Itu satu pekerjaan. Dunia itu terus bergerak. Manusia perlu makan dan minum. Goreng pisang, goreng ubi, goreng singkong, semuanya jadi duit. Mau modal jalan kaki, mau modal dijingjing, dipikul, pakai sepeda, keliling. Ini semuanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam negeri. Tidak perlu merantau. Jaga rumah, jadi pembantu rumah. Di rumah-rumah orang kaya. Masalahnya ada satu mental. Ini hampir kebanyakan. Kalau orang muslim atau muslimah, nggak mau kerja di dalam negeri. Tetap mau mengejarnya Arab, Arab, Arab. Padahal bukan semua negara Arab itu kaya. Tidak semua negara Arab itu kaya. Dan tidak semua negara Arab itu benar, adil, jujur. Banyak juga menindas, menekan para khodimah.
para pekerja dengan kata-kata kasar. Ambil contoh, negara Arab yang maju itu hanya Saudi, Kuwait, Qatar, Emiria. Yang lain itu hampir miskin. Sudan miskin, Yaman apalagi miskin. Yaman Utara, Yaman Selatan, bangkrut. Negara hancur. Oman, Sultanat Oman agak lumayan. Irak, hancur. Syria, hancur. Lubnan. Yordania terkenal dengan negara pengemis. Negara pengemis. Minta sana sini. Mesir. Negara walaupun agak maju tapi utang dan bebannya banyak. Di situ pun konflik berlaku terus antara gerakan modernisasi dengan gerakan pengikut Al-Azhar yang lebih cenderung kepada ajaran Badawi, Arab, Quraisy. Libya sedang perang, Algeria pun begitu. Tunisia walaupun agak terbuka tapi masih ada masalah ekonomi. Maroko agak lumayan, Maghribi. Yang lain-lain itu negara Arab hancur. Bayangkan ada TKW yang nyasar sampai kerja ke Irak, ke Palestina, ke Suria, ke Lebanon, bahkan ke Yordania. Yang penting ke negara Arab. Akhirnya banyak TKW menjadi pejuang ISIS, pejuang Al-Qaeda, dijadikan hamba seks. Belum lagi yang di Saudi, yang di Kuwait, yang di Dubai, yang di Qatar. Kalau tidak betah lari menjadi TKW kaburan. Akhirnya terjerumus juga dengan kumpul kebo. Begitu diulang terus. Jadi pastikan sebelum pergi ke luar negeri, pelajari dulu. Cari pengalaman di dalam negeri. Memang ini kenyataan, di dalam negeri banyak orang-orang kaya itu non-Islam. Terutama dari keturunan Cina. Ini terus terang. Jarang orang Islam yang kaya mau memperkerjakan saudaranya seagama. Jadi di sini kadang orang Islam Indonesia pribumi, orang Islam lelaki dan wanita pribumi selalu merasa bangga. Tidak mau bekerja dengan non-Islam. Lebih suka diperhamba oleh Arab. Walaupun ditindas, tidak dibayar gaji, dizalimi. Padahal bisa dia berbaik-baik dengan saudara sebangsanya, sebangsa Indonesia. Dan ikut budaya majikan. Ada fenomena di Malaysia. Kadang banyak pekerja wanita Muslim bekerja di restoran-restoran Cina di Kuala Lumpur. Ya memang terpaksa kerja di restoran Cina. Ada babi, ada kan sudah ada kontrak. Ya ikut. Sibuk mempermasalahkan najis, haram, ara itu ini. Bagaimana? Ini dalam keadaan darurat. Makan mesti berjalan terus. Duit perlu. Dan mereka yang ngoceh halal, haram, nggak boleh, nggak mengasih penyelesaian.
Sedangkan dalam Islam pun ada yang namanya hukum darurat. Kecemasan, emergensi. Bekerja baik-baik. Ikut apa arahan majikan. Yang menjadi konflik di sini. Muslim atau muslimah. Kerja di perusahaan bukan Islam. Terus mendikte. Ingin segala peraturan Islam dia itu dilaksanakan. Kamu siapa? Jadi dia sendiri telah menciptakan konflik. Padahal kalau dikaji Islam itu sendiri tidak ada kaitannya dengan bangsa Indonesia. Berkali-kali sudah saya jelaskan. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, sudah jelas itu semuanya untuk bangsa Arab. Dan Islam itu hanya untuk Arab Quraisy Mekah. Makanya jelas kata hadis. Umat Islam akan berpecah ke berbagai golongan. Hari ini kita saksikan agama Islam berpecah menjadi berkeping-keping. Mungkin ratusan aliran. Dan kata Nabi, semua masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Yaitu pemilik asal. Arab Quraisy Mekah. Jelas. Nabi Muhammad gak ada hubungannya dengan Arab lain. Arab di luar Quraisy Mekah. Kan hubungan. Apalagi dengan bangsa Indonesia. Jadi kita jalankan agama ini sebagai budaya saja. Dan kehidupan terus berubah. Ajaran pun, agama pun mesti terus berubah. Mengikut perkembangan zaman. Jadi kita coba berdamai dengan keadaan. Jangan menciptakan konflik antara manusia dan konflik yang menyusahkan kita sendiri. Sebelum punya kerja, ingin dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, macam-macam alasan. Dulu ada pekerja di bank, terus dapat ceramah, dapat pencerahan bahwa bank itu haram, ada bunga, ada ini. Dikiaskan dengan bunga pada zaman jahiliyah. Padahal semua instrumen dan sistemnya sudah berbeda. Bahkan ada kaidah fikih, al-qiyas ma'al farik batil. Membuat kiasan, perumpamaan, dengan perbedaan yang ketara, itu batal, terbatal, nggak sesuai. Perbankan sekarang berbeda dengan perbankan dulu. Dan tidak ada perbankan dulu. Zaman Badawi primitif aja kok. Bisa dilihat bangsa Arab, keadaan bangsa Arab sebelum 100 tahun dari sekarang. Sebelum 100 tahun. Bukan sebelum 1000 tahun. Bangsa primitif. Mau dijadikan contoh teladan dalam semua bidang kehidupan. Ekonomi, budaya, agama, apa-apaan. Jadi penting kita sebelum ke luar negeri, cari dulu pengalaman di dalam negeri. Banyak peluang di dalam negeri. Bahkan teman-teman pengamen. Coba mengamen itu di tempat yang sesuai. Tidak mengganggu jalan lalu lintas. Dengan sopan. Buat pertunjukan. Minta kerjasama. Apa juga caranya? Ini tidak. Orang lagi makan diganggu gondreng. Di tengah jalan diganggu gondreng. Di dalam bus diganggu gondreng. Apa-apaan ini?
Bahkan pengamen itu terkesan seperti copet, seperti tukang pungli. Jadi dia sendiri tidak menghormati kesenian yang seharusnya ditampilkan dengan penuh adab. Ataupun daripada pengamen gitu, jadi tukang bersih-bersih motor. Modal lap dengan bulu ayam. Buat baik-baik. Bersihkan. Coba dulu sehari 5 motor. Nanti pindah ke mobil. Dan jangan maksa. Mulakan tarif dengan membersihkan motor 3.000 atau 2.000. Lihat kepada kemampuan dan naik turun pasar harga. Begitu juga dengan mobil. Banyak contoh. Ketika saya di Mekah, ini kebanyakan dikerjakan oleh pendatang-pendatang dari Afrika. Pendatang dari Afrika. Nggak ada kerja lain. Jadi tukang cuci mobil. Modal, ember, air, sabun, kain lap. Pada mulanya, satu mobil 5 real. Terus meningkat jadi 10 real. Sekarang, satu mobil 20 real. Sebab tempat cuci mobil lebih mahal. Dielap dengan baik, dengan sopan, dengan punya sensitivitas. Seolah-olah dia pemilik mobil itu dengan cinta. Ini enggak. Suruh nyuci, kalau nggak suka dirusak, dicoreti. Ini memang mental jahat. Jadi kita yang menciptakan keindahan pekerjaan. Jadi tukang bersih WC bisa, jadi tukang bersih rumah bisa. Buat paket membersihkan rumah. Berapa orang? Deal dengan baik. Dan dengan jujur. Bukan malah nanti nyuri, nyolong. Banyak kerja-kerja di dalam negeri yang menguntungkan. Jadi kuli bangunan, cuci rumah, cuci badan, urut. Yang hanya memerlukan kemahiran, skill. Tukang jahit, baiki sendal, sepatu, ngerias, dagang, jualan, makanan, minuman ringan, jaga rumah. Saya banyak merenungkan contoh di Medan, di Setiabudi. Banyak gedung-gedung yang mentereng. Memang kebanyakan pemilik gedung itu adalah konglomerat Cina yang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Yang menjaganya pribumi, tidak sekolah, menikmati kekayaan itu. Hanya suruh jaga, bersihkan, jaga, bersihkan. Jadi dengan sendirinya kalau kita sadar, yang menikmati keindahan rumah gedung itu pembantu yang baik, yang amanah, yang jujur, yang ikhlas. Sementara si majikan cari duit untuk gaji dia, untuk menyambung hidup lebih baik.
Jadi kita saling diuntungkan. Ini tidak. Di dalam negeri nggak mau kerja. Dengan macam-macam alasan. Nanti udah di Saudi, tiba-tiba terkejut. Kerja itu, kerja ini. Sebab tidak ada pengalaman. Akhirnya kabur. Akhirnya menjadi mangsa pergaulan bebas. Itulah seterusnya. Sampai ada TKW yang menjerit-jerit minta bantuan. Di mana? Di tengah-tengah padang pasir di Irak. Ngapain coba penyalur TKW mengirim ke Irak? Negara sedang perang, bangkrut. Dia pikir semua negara Arab itu kaya. Pastikan mau kerja ke luar negeri itu, cari negara-negara yang jelas undang-undangnya. Kaya, aman, sejahtera. Ini mana pergi ke Irak, ke Yordania, ke Palestina, ke Syria. Akhirnya menjadi mujahid-mujahid tak jelas. Begitu juga kalau ke Malaysia atau Singapura atau Brunei, ikut perusahaan-perusahaan yang resmi, ikut penyalur-penyalur tenaga kerja yang resmi. Jangan pergi naik tongkang, naik kapal, bertaruh nyawa. Nanti kalau tenggelam di tengah laut, nyalahkan Malaysia, nyalahkan Indonesia. Membuat konflik pergaduhan antara dua negara yang begitu harmoni. Gara-gara ulah kelakuan rakyat-rakyat yang bodoh ini. Dinasehati tidak mau. Degil, keras kepala. Coba kita berdamai dengan bangsa sendiri. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak potensi, banyak kekayaan, banyak peluang. Baik mau jadi petani, nelayan, buruh kasar, buruh pabrik. Ini nyatanya. Sebelum jadi pegawai pabrik, mengemis-ngemis minta pekerjaan. Setelah dapat, buat ulah. Yang mana mayoritas pekerja muslim ini merasa lebih mulia, lebih angkuh, lebih berharga daripada cindo-cindo pendatang. Enak aja. Sebab sudah dicekoki oleh ajaran agama Badawi Padang Pasir yang disuruh membenci orang kafir, non-Islam. Padahal Islam itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Padahal Islam itu sendiri yang ajarannya sudah kedaluarsa, di Saudi sendiri yang pusat Islam sudah ditinggalkan. Saudi terpaksa untuk membangun maju dalam semua bidang. Saudi terpaksa bekerja sama dengan Cina, dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Israel. Mungkin dengan setan. Agar supaya negara dia terus maju, membangun. Sebab hidup mesti diteruskan. Kebutuhan makin membengkak. Saingan global makin sengit. Termasuk orang-orang Islam Indonesia dan Islam yang lainnya
yang kabur ke Eropa, yang kabur ke Jepang. Yang mana semua negara Eropa dibangun dengan sistem ekonomi terbuka. Ada judi, ada riba, ada pajak prostitusi, ada pajak arak, ada pajak ternak babi. Dan muslim-muslim ini ketika berada di negara kafir, adem, ayem, semuanya halal. Tapi kalau balik ke negara masing-masing, mulai sibuk. Bir haram, arak haram, pelacuran haram, judi haram. Padahal waktu ngajedog di Amerika, di Eropa, di negara kafir, di negara ateis, tidak pernah sibuk memikirkan halal haram. Dan tahu semua sistemnya itu terbuka. Bahkan mereka sendiri tidak sadar kalau Nabi dan Quran mengharamkan umat Islam tinggal di negara kafir. Begitu atau begini umat Islam akan kena. Makanya itu tadi, jadikan agama Islam itu hanya budaya. Jangan ajaran yang membelenggu dan menyusahkan. Yang jelas-jelas agama ini hanya untuk Arab Quraisy. Kita selalu baca ayatnya, tapi nggak ngerti. Satu, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Jelas, Nabi diutus untuk Quraisy. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Diutus untuk Quraisy Ummul Qura, Mekah. Gak ada kaitan dengan bangsa lain. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Rasulan min anfusihim. Allah mengutus Muhammad yang sama kebangsaannya dengan bangsa Quraisy. Muhammad bukan bangsa Jawa, bukan bangsa India, bukan bangsa Yaman. Muhammad bangsa Arab Quraisy, untuk Arab Quraisy. Inda anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Wa kadzalika ja'alnahu hukman Arabiyyan. Hukum hakam diturunkan mengikut budaya tradisi Arab, Arab Quraisy. Banyak kabilah Arab yang disebut hanya Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Cari di Quran. Gak ada kabilah lain. Li'ilafi Quraisyin. Wali'abudu rabb hadzal bait. Udah jelas-jelas. Quran, hadis, Islam semuanya hanya untuk Arab Quraisy. Gak ada hubungan dengan Arab lain. Apalagi dengan orang Indonesia. Sehingga ayat lain pun menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak punya rasul. Sudah. Hidup yang baik, berdamai dengan bangsa dan negara sendiri, abaikan ajaran Arab Badawi yang membelenggu kehidupan manusia, membuat susah manusia. Ayat lain jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. La ikrah fid din. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hidayah dan kesesatan itu dari Allah. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Apa urusan dengan manusia? Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Itu semua ayat Quran jelas. Tiap-tiap umat
Ada cara ibadahnya masing-masing. Kenapa hanya umat Islam mengaku paling benar? Sedangkan dalam Islam itu sendiri berpecah. Syiah berpecah, berbagai mazhab. Sufi berpecah, berbagai mazhab. Sunni berpecah, berbagai mazhab. Dan saling mengkafirkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ini jelas. Udah jelas-jelas saling mengkafirkan. Makanya hadis jelas. Berpecah umatku kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka. Bukan kata saya. Hanya satu masuk surga. Yaitu pemilik Islam yang asli, Arab Quraisy Mekah. Mau diapakan lagi? Walikulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Tiap umat memiliki cara ibadahnya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Masing-masing ada syariatnya. Jangan sok ngaku paling benar. Belum lagi ayat yang jelas, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa inna rabbaka yahkumu bainahum yaumil qiyamah. Urusan Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam dan lain-lain agama itu urusan Allah nanti. Jangan kamu memandai-mandai membuat hukuman seolah-olah kamu paling benar. Kalau dilihat banyak, siapa lebih banyak? Umat Islam yang berpecah-pecah ataupun umat yang menyembah sapi? Umat menyembah sapi juga banyak. Ratusan juta. Nah, mau diukur dengan mana? Ukur agama dengan nilai moral, etika yang penuh berkemanusiaan. Justru kalau kita selalu membawa-bawa agama, membawa-bawa Allah dalam setiap urusan, malah kita menghina, menista agama dan Allah itu sendiri. Oleh itu mohon kepada anak-anak muda yang semangat ingin mencari kerja atau menciptakan pekerjaan. Peluang dan ruang begitu banyak. Sebelum mencoba nasib ke luar negeri yang tidak jelas, kenali dulu kota-kota terkaya di Indonesia, kota-kota terpuruk di Indonesia. Mana kota yang lebih aman, nyaman, damai di Indonesia? Di Indonesia dulu. Baru nanti ke Arab. Negara Arab paling nyaman mana? Negara Arab paling kaya mana? Negara Arab paling sejahtera mana? Semuanya ada di Google. Nah, mungkin nanti kalau udah ada pengalaman di Arab, coba pergi ke Eropa. Negara paling sejahtera di Eropa. Negara paling damai di Eropa. Tingkatkan bahasanya. Bahkan ada satu cerita yang unik. Ini di video pun banyak contohnya. Ada TKW yang bekerja puluhan tahun di rumah seorang warga Arab. Dan orang Arab ini saking kayanya, pas dia ke Amerika dibawa sekali TKW-nya. Sementara si keluarga itu hidup mewah di Amerika, tapi si TKW malah dibiarkan
hidup tertekan, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Kebetulan satu ketika dia keluar rumah untuk buang sampah. Dan mengadu atas tindakan kejam dan jahat majikannya. Dan dibantu oleh warga Amerika untuk melaporkan kelakuan majikannya. Akhirnya Amerika, negara undang-undang yang tidak pandang bulu, masuk court, mahkamah. Dan si TKW itu menang. Dan dia pun coba mencari jalan baru untuk keluar. Dan bisa hidup di Amerika, di negara kafir, di negara Kristen yang adil. Ini bukan masalah mempromosikan. Ini kenyataan. Kemudian dia hidup bekerja dengan TKW yang jelas kerjanya apa. Bukan semacam sekarang. TKW dipekerjakan lebih dari robot, lebih dari binatang. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, membersihkan mobil. Buat itu, buat ini, cebok anak majikan. Itu kerja gila namanya. Sedangkan di negara maju, jelas. Kalau nyuci, nyuci saja. Kalau bersihkan WC saja. Kalau jaga anak saja. Itu namanya penuh kemanusiaan, penuh keadilan, penuh peradaban. Tapi malangnya, Muslim Indonesia lebih rela ditindas, dihina, direndahkan oleh bangsa Arab Badawi daripada dikasihani oleh non-Islam, oleh orang kafir. Quran menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu Muslim sehingga kamu mengikut mereka. Nah, sekarang siapa yang mau kabur ke Amerika? Siapa yang mau kabur ke Eropa? Siapa yang mati-matian mau ke Eropa? Orang kafir di sana tidak pernah mengajak. Justru orang Muslim yang kabur, yang ingin menyelamatkan diri, yang ingin merubah hidup, mencari selamat di negara kafir. Karena negaranya sendiri yang mengamalkan ajaran Arab Badawi padang pasir yang kadaluarsa telah membelenggu, menindas, dan memperbudak kemanusiaannya. Sekarang zaman sains dan teknologi, semuanya terbuka. Manusia cepat belajar, manusia cepat cerdas. Mana ajaran yang baik, mana ajaran yang menguntungkan, mana ajaran yang memperbodoh, memperbudak, membelenggu manusia. Semoga umat Islam Indonesia makin waras, makin bijak dengan adanya medsos dan kemajuan sains dan teknologi. Cintailah diri, cintailah nyawa. Inilah harta kita. Dan jangan gegabah mau bekerja di luar negeri sebelum kita mengetahui potensi-potensi, kesempatan-kesempatan yang ada di dalam negeri. Sekian. Wassalam. Mohon maaf sekiranya terkasar atau tersalah kata
Sebab yang pentingnya saya ingin mencerdaskan, membuka mata bangsa ini, bangsa Indonesia, agar tidak tertipu lagi, tidak dibodohi lagi, diperhambat lagi oleh bangsa yang hari ini masih dianggap sebagai bangsa primitif, yaitu Arab Badawi Padang Pasir. Sekian, wassalam.